Siapapun manusia yang hidup dalam dunia tanpa kecuali pasti punya masalah. Pasti punya ujian, punya musibah. Yang namanya masalah, yang namanya ujian, ada yang baik, ada yang buruk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Ini dari Albigstone, katanya dari Garut Mama. Ini hadroh betul. Kamu ini tuh apa namanya itu lupa lagi? Darbuka. Darbuka. Coba main gini. 1, 2, 3. Masya Allah. Bagus. Masuk. Tanah masuk. Tepuk tangan untuk mereka. Akang vokalisnya siapa namanya? Pakai mic. Misbah. Kang Misbah, ya. Sudah nikah belum? Belum. Oh, Mama lagi nyari mantu tapi udah nikah semuanya. Hatur nuhun ya dari Garut, tepuk tangan untuk mereka. Sok Misbah, hatur nuhun. Ya, oke. So, alhamdulillah ya. Siraman Kolbu setiap harinya itu berbeda-beda konsepnya. Beda gaya? Betul. Biar nggak bete. Memberikan tempat untuk orang-orang bisa tampil, tapi juga tampilannya bagus-bagus ya. Bagus. Iya, ada Qosidah, Marawis, Adro, ada Rosidah juga. Iya. Coba yang di sini semuanya semangat nggak? Coba kalau begitu. Mana semangat dari teman-teman Majlis Talim Sampurna Igama Banyuasin Sumatera Selatan? Selanjutnya Majlis Talim An-Nur Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bapak-bapak juga di belakang, terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Kali ini tadi kita sudah Masya Allah sholawatan bersama dengan Hadrot, terhibur juga kita. Ini ada berita mencengangkan. Beberapa waktu yang lalu nih, seorang mahasiswa membunuh juniornya karena iri dan terlilit pinjol. Adik kelasnya tersebut masih muda tapi sudah dapat beasiswa dan lebih kaya. Dibunuh. Kemudian ditinggalkan di kosannya, baru ketahuan beberapa hari kemudian oleh keluarganya. Kita lihat beritanya ya. Masya Allah. Duka mendalam dirasakan orang tua Muhammad Naufal Zidan, mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas dibunuh seniornya. Zidan dikenal gemar berinvestasi kripto dan bisa meraup untung besar sehingga membuat pelaku yang terlilit hutang merasa iri hingga membunuh korban. Kepergian mahasiswa jurusan sastra Rusia Universitas Indonesia Muhammad Naufal Zidan membuat hati kedua orang tuanya hancur berkeping-keping. Zidan dikenal sebagai anak yang cerdas, pendiam, dan dekat dengan orang tua. Sejak kecil, Zidan gemar bermain komputer dan mempelajari bahasa asing. Tidak ada yang menyangka Zidan harus meregang nyawa secara tragis. Ibu Zidan, Elvira Rustina, sangat terpukul atas peristiwa yang merenggut nyawa anak kesayangannya. Orang tua Zidan berharap pelaku dihukum mati. Iya Ma, jadi suatu hari sang senior tersebut main ke kosannya sang juniornya, tapi memang sudah diniatkan tampaknya karena sudah bawa pisau. Ngobrol-ngobrol, pas pulang pamit baru
dilakukan, dieksekusi. Artinya mereka saling mengenal kan sebelumnya. Ya mungkin seperti itu. Artinya kalau emang kita yang kita lihat tadi mah, artinya orang tadi sudah niat akan membunuh. Betul, Karena 2 pisau kan. betul. Tapi secara jarak Direncanakan usia berarti. direncanakan. Secara usia agak jauh, yang pelaku itu 30 tahun kalau tidak salah. Si Zidan 20 tahunan. Masya Allah. Jadi iri dalam Islam itu dilarang. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibu bimaktasabu walin nisa'i nasibu mimaktasabna. An-Nisa 32. Jangan kalian iri hati dengan karunia yang Allah berikan buat orang lain. Laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Perempuan dapat bagian dengan apa yang diusahakan. Tadi katanya karena si Zidan anak orang kaya, dia cerdas, dia pintar, sukses dapat juga sukses bisnisnya. juga. Jadi setelah dibunuh tuh laptopnya, dompetnya dibawa gitu mah. Emang niatnya merebut harta juga. Niatnya maling. Jadi kenapa? Kan tadi dia kelibat hutang. Ya, pinjol. Penjol. Itulah kenapa kita dilarang berhutang kalau nggak kepepet. Hindarkan hutang. Rasul mengatakan, hutang itu membuat resah gelisah di malam hari, terhina di siang hari. Malam hari gulang-guling mikirin hutang, siang ditagih sama debt kolektor, teriak-teriak. Makanya dia mikir bagaimana caranya melunasi hutang. Pikiran jahat timbul. Orang terdekat, dia duitnya banyak nih. Wah, dia hebat nih. Wah, dia rezekinya nomplok. Iri, setan masuk. Udah mah dibunuh, hartanya diambil, dosanya berlipat-lipat. Dan walaupun katakan sudah dibunuh itu ditabur kapur baru supaya tidak terlalu bau, tetap ya nama itu pasti akan Pakai ketahuan kapur juga. barus. Ya, betul. Dari mana dia beli? Ya udah disiapin. Ditabur itu supaya nggak terlalu bau gitu mah. Oke. Ya Allah. Ya, zaman sekarang Tapi mah. yang namanya orang jahat langsung ketangkep kan? Ya, beberapa hari kemudian langsung ketangkap juga. Masya Allah. Oke, nanti kita ambil hikmahnya dari kejadian ini, tapi kita istirahat dulu, jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mamah yuk. Ayo. Dingin banget sih mah. Ih, tuker ka dia. Di sini mah wuus gitu mah. Ih, ngareunah sini pan. Ya Allah. Lo mah. Mama mah suka banget dingin ibu-ibu, gak bisa gerak dikit ke Mama. Gimana? Ih, ngareunah. Tuh kan. Nih, Wuus gitu kan ya. Sok, saya pan dirinya lah. Gak apa-apa. Alhamdulillah, bahagia aku. Enak bu, tansi luhur AC. Aduh. Mama mah sangat suka dingin. Gerak Makanya dikit, mandi mandi. Sehari mandi bisa 7 kali. Ini beneran, mandi lagi. Gak sayang air, gak sayang sampo, Makanya gak sayang khususnya kalau sabun. bayinya anduk, dia tahu tukang Oh, iya. mandi. Tapi sehat Mama luar biasa. Tepuk tangan untuk Mama Dede. Setati pulang dari pengajian. Pengajiannya di rumah Syahrini. Setiap hari menghadapi ujian. Aku lelah dengan hidup ini. Gak cakep ibu, saya lelah. Ini tema hari ini adalah lelah dengan hidup yang sulit. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lelah dengan hidup yang sulit. Siapa di antara Anda yang selama hidup tidak pernah kena musibah? Ngacung. Siapa yang dalam hidup musibah datang silih berganti? Ngacung. Ini yang normal. Siapapun manusia yang hidup dalam dunia tanpa kecuali pasti punya masalah. Pasti punya ujian. Punya musibah. Yang namanya masalah, yang namanya ujian, ada yang baik, ada yang buruk. Anda lihat Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang hidup bakal mati. Semua yang hidup diberikan ujian yang buruk, ujian yang baik, kepada kami kalian kembali. Jadi kata Allah dalam ayat ini, ujian ada yang buruk, ada yang baik. Ujian yang buruk, suami di PHK, mertua bengek, jantungan, harus dirawat di rumah sakit. Anak yang pertama, Masya Allah, mau sekolah duitnya belum ada.
Yang ketiga, anak korengan nggak sembuh-sembuh. Ujian bukan? Buruk apa baik? Oke. 2. Ujian yang baik. Suami ganteng, istri cantik, jabatan naik. Insentif, wah, dari semua arah datang. Wibawa, kekuasaan, kehormatan, ngalir dari mana-mana. Ujian apa bukan? Ujian. Tapi ujian baik. Dalam kebiasaan, manusia kalau diuji dengan yang baik sombong, jadi istidroj. Tapi kebanyakan diuji dengan ujian yang buruk, banyak yang lurus. Jawab dengan jujur. Anda kalau dapat ujian dari Allah, mau yang baik, mau yang buruk, jawab. Uji diuji deh, yang penting baik. Anda lihat dalam Al-Baqarah 155 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi Wa inna ilaihi rojiun. Hebat Palembang sama Garut. Iya. Apal rojiunnya doang. Lumayan. Semua manusia suatu saat diberikan sedikit rasa takut. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobat. Siapa orang sobat? Tiap ada musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Rasul bersabda, betapa ajaibnya perkara orang yang beriman. Kalau dia dapat kesenangan, kebahagiaan, keuntungan, dia bersyukur, syukur baik bagi dirinya. Kalau dia dapat musibah, keburukan, ketidaknyamanan, dia pun bersabar. Sabar itu baik baginya. Artinya apa? Mutlak. Mau tidak mau, suka dengan tidak suka. Kita ini selalu kena musibah. Cuman beda. Ada orang menghadapi musibah dengan iman, santai aja. Saya yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya yakin wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Sisi yang lain, ada kelompok manusia dapat musibah kecil aja dia nggak nerima. Dipikirin merasa paling susah. Ini kelompok yang dibenci oleh Allah. Innal insana khuliqa halu'an. Wa idza masahu sarru jazu'an. Wa idza masal khairu manu'an illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Al-Ma'arij 19 sampai 22. Manusia kerjanya berkeluh kesah. Kalau dapat kesulitan dia berkeluh kesah. Kalau ada kebahagiaan maka orang tadi lupa dengan temannya, kecuali orang yang sholatnya daim, senang maupun susah dia dekat kepada Allah. Tuh. Kelompok mana Anda? 1, dibenci Allah. Keluh mulu. Pok, saya mah masya Allah. Bla 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 bla. Untung saya, orang lain belum tentu sanggup. Jangan mau siapa-siapa ya. Jangan mau siapa-siapa ya. Jangan mau siapa-siapa ya. Begitu aja. Tapi kalau dapat rezeki, nomplok, kesenangan, kebahagiaan, keuntungan, dia nggak pernah ngomong sama orang. Diam. Ini dibenci oleh Allah. Kecuali orang yang sholatnya daim, maka orang tadi tiap ada masalah ngadunya hanya sama Allah. Iya. Begitu. Iya, pas lagi susah tuh ngadu tuh sama Allah. Pas lagi senang mah enggak. Lagi susah ngadu sama Allah, lagi senang dia lupa. Dia berpikir ini saya yang hebat bukan dari Allah. Iya. Itu orang Maka muslim, dikit-dikit harus alhamdulillah, makanya alhamdulillah gitu mah mensyukuri ya. nikmat Allah. Suka ikut itu royal gitu hidupnya di depan kita tapi di Depan- belakang sulit. Ya, di depan mereka ikut-ikutan royal, padahal sebetulnya sulit sampai ngutang-ngutang. Kue cincin ganda studi, udah hidup lu miskin nggak tahu diri. Jadi ikut jalan-jalan kayak orang punya duit, padahal boleh ngutang. Jangan lebih besar pasak daripada tiang.